Pelangi. Apakah kalian pernah melihat pelangi? Pasti di antara kalian pernah melihat pelangi. Pelangi dengan warnanya yang bermacam-macam dan indah dilihat, membuat semua orang kagum dan takjub melihatnya. Pelangi adalah fenomena alam yang sangat indah. Pelangi kerap muncul ketika sesaat setelah hujan reda. Pelangi terbentuk secara alami. Fenomena alam ini merupakan ilusi optik yang muncul ketika sinar matahari dan atmosfer berada pada kondisi tertentu. Namun, apakah setelah hujan akan turun pelangi? Tentu tidak. Oke, sebelum kita membahas pelangi, ada baiknya kita putar dulu intronya. Dilansir dari Earth Eclipse, pelangi terjadi sebagai hasil interaksi antara sinar matahari, air, dan udara. Inilah sebabnya pelangi kerap terlihat ketika matahari bersinar cerah seusai hujan turun. Proses pembentukan pelangi melibatkan fenomena fisik yang meliputi dispersi, pembiasan, dan pemantulan. Pelangi terbentuk melalui serangkaian proses. Ketika sinar matahari bersinar di atas sisa hujan, maka air hujan akan merefleksikan cahaya dan membiaskan bermacam-macam warna. Pelangi tidak selalu muncul pasca hujan, tetapi kebanyakan pelangi hadir usai hujan karena sinar matahari membutuhkan sisa air hujan untuk membentuk pelangi. Berikut langkah terjadinya pelangi. Yang pertama, sinar matahari bertemu sisa hujan. Cahaya dari matahari harus mengenai tetesan air hujan pada sudut tertentu. Sudut yang terbentuk sangat menentukan karena menentukan akan terbentuk saat atau tidaknya pelangi. Pelangi sebagian besar terbentuk saat fajar atau sore hari, karena yang terbaik adalah jika matahari cukup rendah di langit dan memberikan sudut yang ideal untuk membentuk pelangi. Ketika sudutnya tidak sesuai, maka pelangi tak akan terbentuk. Yang kedua, pantulan sinar matahari. Ketika sinar matahari bersentuhan dengan tetesan air, cahaya dari matahari akan dipantulkan. Cara kerja pantulan matahari dan air ini mirip seperti cermin. Yang ketiga, pembiasan cahaya matahari. Cahaya matahari yang tidak dibiaskan akan melintasi lapisan batas udara dan air. Gerakan cahaya ini akan melambat karena air lebih padat daripada udara. Yang keempat, cahaya matahari terbagi menjadi berbagai warna. Cahaya matahari terdiri dari spektrum warna, masing-masing memiliki panjang gelombang sendiri. Panjang gelombang yang berbeda inilah yang membuat pelangi terlihat warna-warni. Fenomena ini dikenal dispersi. Inilah sebabnya mengapa pelangi memiliki warna yang berbeda. Emang bener ya di ujung pelangi ada bidadari sedang mandi? Tentu saja tidak. Itu hanyalah dongeng. Kalau benar di ujung pelangi ada bidadari, saya akan menikah dengan bidadari, bukan dengan manusia. Tapi emang bidadari mau sama lo? Manusia saja tidak.
lupakan saja tentang bidadari. Mari kita membuat cahaya pelangi sederhana. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah gelas. Gelasnya yang kaca ya, bukan yang atum. Yang pertama, siapkan gelas air. Selanjutnya, letakkan gelas kaca bening berisi air tersebut di depan jendela kaca yang terkena sinar matahari cerah. Yang ketiga, simpanlah selembar kertas putih di lantai. Jika tidak ada putih, boleh menggunakan kertas berwarna lain, yang penting warna terang. Yang keempat, basahi jendela kaca dengan air hangat atau panas. Yang kelima, atur posisi gelas dan juga kertas dan tunggulah hingga pelangi tersebut muncul. Hingga beginilah contohnya. Lalu, apakah pelangi muncul di saat siang saja? Kalau malam? Tentu saja tidak. Pelangi juga bisa terjadi saat malam hari. Pelangi yang muncul saat malam hari disebut moonbow atau pelangi bulan. Busur pada pelangi itu akan tercipta saat cahaya yang dipantulkan oleh bulan mengenai tetesan air di udara. Biasanya moonbow ini terbentuk saat bulan purnama. Dilansir dari situs Met-Office Weather and Climate Change, moonbow kadang juga disebut lunar rainbow. Fenomena ini sangat langka dan jarang terjadi. Kira-kira bagaimana ujung bentuk pelangi? Oke, seperti inilah bentuk ujungnya. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Jangan lupa untuk bersyukur dan bernapas.